praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat coba ini, mohon maaf, Bu, kalau ke Tanah Abang, masya Allah, ya, melihat ibu-ibu pada belanja, nggak perlu gamis membahso, ya, melihat bakso, masya Allah, kemudian air minumnya apa? Es kelapa. Nah, itu kan benar-benar nih, biar di situ terjadi pertentangan, ini buka apa enggak nih, buka apa enggak, benar-benar sabar, ya. Ketika kesabaran itu bukan hanya sekedar teori. Di bulan suci Ramadan, sabar itu harus dipraktekkan. Sampai saya bilang sabar itu harus bekalnya banyak. Nggak boleh kita bilang, Pak Ustadz, harus saya sabar. Sabar itu ada batasnya, Pak Ustadz. Sabar nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Sabar 4 menit. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada yang bilang sabar itu ada batasnya, salah. As-sabru inda fi hikmatil ula. Jadi sabar itu pada saat ibu melihat orang-orang yang gak berpuasa itu makan, ibu sabar. Ketika ibu itu wajib emosi, ibu wajib marah, tapi ibu gak marah, itu adalah sabar yang paling utama. Ya. Kemudian Ramadan pun disebut syahrul ijabah. Nah, ini yang akan saya bahas. Ramadan disebut adalah bulan ijabah. Bulan di mana Allah kabulkan doa kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau bulan-bulan yang lain itu ada waktu-waktu tertentunya. Muharram tanggal 10 Muharram. Tapi bulan suci Ramadan dari 24 jam itu semuanya syahrul ijabah. Bulan ijabah. Minimal ada 4 waktu, Bu. Saya beritahukan, minimal ada 4 waktu. Ibu manfaatkan di bulan suci Ramadan ini sebagai waktu dan momentum ibadah. Doa. Jangan tinggalkan di 4 waktu ini. Apa yang pertama? Waktu yang pertama di mana kita jangan tinggalkan doa, dan itu waktu yang bagus, yaitu qabla sahur, sebelum sahur. Ingat, sebelum sahur. Pak Ustadz, saya sahurnya jam 11 aja, Pak Ustadz. Bukan sahur itu namanya. Bukan. Makan malam. Ya, sahur itu, wa kata Rasulullah, tasahharu walau bijur'atin. Sahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Bangun sahur. Karena pada sahur itulah Allah dan para malaikat itu mendoakan orang-orang yang sahur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan musaffirin. Tidak ada di muka bumi ini doa yang paling tinggi yang diajukan Allah dan para malaikat kecuali buat mereka yang sahur. Ya, apa doanya tadi? Ya Allah, Allah dan para malaikat mengucapkan rahmat buat mereka yang sahur. Jadi pada saat sahur itulah waktu yang bagus kita untuk berdoa. Mohon maaf nih, ya, kita terkadang suka ini pegang remote, cari acara yang ketawa-ketawa. Jangan. Saya banyakin doa pada saat sahur itu. Salah satu di antara yang pernah saya sampaikan, ketika sahur ibu jangan lupa, ya, untuk zikirnya apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, sampai kapan? Sampai menjelang imsak. Ya, dari imsak rata-rata imsak sampai azan itu 10 menit. Betul kan? Dari imsak sampai azan itu waktu 10 menit. Ucapkanlah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, astagfirullah, baca 100 kali. Ya, baca 100 kali. Ya, barang siapa yang baca itu mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar seperti air yang deras. Kemudian azan berkumandang. Ketika azan berkumandang jangan lupa, ya, sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah ibu baca sholat sunnah qobliyah subuh, nanti ada amalan lagi. Apa? Ibu habis sholat sunnah qobliyah subuh, kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ya, beliau bilang begini, setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu kan tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir, mohon maaf, tangan kanan ibu, tangan kanan, ibu pegang untuk perutnya yang sebelah kiri. Coba Bu, mohon maaf. Nah, ibu pegang sini, di sini, ya. Kemudian sambil membaca surat Al-Insyirah, baca Alam Nas, baca Alam Nas. Ya, mudah-mudahan sama. Dan itu pun diberitahukan oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau mendapatkan ijazah dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Barang siapa yang dia itu qobliyah subuh, kemudian dia pegang tangan kanannya, dia kekirikan ke perutnya, maka sambil baca surat Al-Insyirah.
Ya, dan yang kedua surat Alam Taro Kaifa. Apa lu? Dua alam ya, dua alam. Dua alam. Alam Nasroh sama alam Taro. Ya. Dan itu pun salah satu di antara amalan yang bisa melancarkan rezeki. Kemudian yang kedua, waktu yang kedua adalah ba'da subuh. Setelah subuh, itu waktu yang bagus. Ya, waktu yang bagus untuk berdoa. Setelah ibu subuh, ya, kemudian habis subuh, ibu jangan langsung. Ini terbanyak alhamdulillah. Tidur, alhamdulillah. Ya. Habis subuh tidur karena memang ngantuk dan sebagainya. Padahal ada lagi satu zikir, ya ikuti saya. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. Baca 11 kali pada subuh, kemudian lanjutkan dengan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, baca 129 kali. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni 100 kali, kemudian baca yaitu 129 kali ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kemudian lanjut terus. Ada 3 lagi, ada waktu yang ketiga, yang dimana Allah kabulkan, cucurkan rahmat tuh buat mereka. Kapan itu? Pada saat detik-detik berbuka puasa. Ya, detik-detik berbuka puasa. Jangan lupa. Karena disitulah Allah pada saat itu turunkan rahmat. 10 menit, 5 menit, jangan ngobrol udah. Ya, aku sambil pandang tuh kolaknya tuh. Nah, ya. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Terus setelah ibu terus beduk, nih mohon maaf, nah ini yang salah lagi. Biasanya pas waktu beduk ibu langsung Allahumma lakasumtu. Ya, sebelumnya. Ya, minum dulu bismillahirrahmanirrahim, minum, baru setelah itu Allahumma lakasumtu. Karena Allahumma lakasumtu itu domirnya adalah fi'lul madhi. Kalau fi'lul madhi berarti pekerjaannya udah dilakuin, baru doa. Ini pas beduk langsung, ibu langsung Allahumma lakasumtu, kan belum minum. Wabika amantu ala rizqika aftartu. Aftartu itu artinya saya telah berbuka. Kan ibu belum berbuka. Nah, jadi bismillah dulu, ibu minum, ibu makan dan sebagainya, baru ibu baca Allahumma lakasumtu wabika amantu ala rizqika aftartu. Kebiasaan kita lagi, mohon maaf nih, karena kita terlalu banyak banget berbukanya. Akhirnya kenapa? Ada sunat yang ditinggalkan. Apa? Ibu kejar sunat yang satu, ibu tinggalkan sunat yang lainnya. Ya, bihun belum habis, kemudian lontong. Akhirnya ibu tinggalkan sholat berjamaah tepat waktu. Jam 7 baru maghrib. Maghribnya baru jam 7. Jangan. Ya, tetap untuk yang laki-laki kejar sholat berjamaahnya. Dengan ibu kejar sholat berjamaah, maka ibu akan dapatkan semua keutamaan tadi. Ibu doanya juga dapat, ibu buka puasanya juga pas. Karena salah satu di antara sunnah puasa adalah takjilul fitr. Takjilul fitr itu adalah menyegerakan berbuka, jangan tunda.
Lawannya adalah takhir sahur. Lawannya adalah mengakhirkan sahur. Ingat tuh, mengakhirkan sahur. Kalau bisa sahur itu 15 menit sebelum imsak. Ini sahur jam 2. Ya, kalau jam 2 masih kurang tuh makannya. Ya, sahur itu 15 menit sebelum imsak. Pak Ustaz, Pak Mamat udah bicara Pak Ustaz. Gak boleh udah imsak. Mohon izin, mohon maaf. Saya masih berani kalau makan kalau misalnya udah tok nasi. Ya, yang nggak boleh itu habis subuh masih makan. Ya. Tapi kalau udah baru imsak itu hanya artinya adalah menahan, siap-siap. Ya, tapi bukan berarti total hari itu harus berhenti. Ya, terakhir yang keempat, waktu yang istimewa, di mana kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Dan pada saat itu adalah Allah turunkan rahmat dan berkah, yaitu bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Itulah 4 waktu istimewa yang Allah sudah berikan kepada kita selama di bulan suci Ramadan ini. Saya sementara ini mudah-mudahan doakan. Ada 2 yang saya lakukan antara maghrib dan isya. Ya, selama Ramadan ini mudah-mudahan. Yang pertama adalah sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal awabin. Rakaataini. Lillahi ta'ala. Ibu setelah takbir baca Al-Fatihah, habis Al-Fatihah baca Al-Iftitah, habis Iftitah baca Al-Fatihah. Setelah itu baca Al-Ikhlas 6 kali. Ya, Al-Ikhlas berapa? 6 kali. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 6 kali. Al-Falaq 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. An-Nas-nya 1 kali. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri. Allahu akbar ruku. Kemudian rakaat yang kedua habis Al-Fatihah sama. Al-Ikhlasnya 6 kali, Al-Falaqnya 1 kali, An-Nasnya 1 kali. Barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat, 2 rakaat doang dia, maka Allah akan diberikan 1 pahala, yaitu dibangunkan bangunan nanti di surga. Amin. Pak Ustaz mau tambah. Dan barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat, maka Allah berikan pahala seperti orang yang beribadah 12 tahun. Bayangkan, 12 tahun. Itu dia. Baru setelah itu baca surat Yasin sampai menjelang Isya, kemudian Isya baru berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Itulah rutinitas di mana Allah berikan 4 waktu yang utama untuk kita berdoa. Mudah-mudahan, saya yakin banyak ulama-ulama yang dia memanfaatkan waktu itu untuk berdoa, mengajukan kepada Allah hajat-hajatnya. Kalau mungkin bulan yang lain, mungkin bukan Allah tidak dengar, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa bertemu dengan Ramadan. Doalah di Ramadan pada saat itu. Ada 4 waktu yang Allah berikan kepada kita.